Rama Ramani Pandita, pemimpin puja bakti, para upasaka, upasika, Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, selamat malam. Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kembali kita dapat melakukan serangkaian perbuatan baik melalui pikiran dengan bermeditasi, melalui ucapan dengan mengulang paliwacana, dan juga melalui tindakan badan jasmani dengan melakukan tiratana puja. Dan puja bakti pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh pengurus Wihara Mahasampati dirangkai dengan peringatan Wisakha Adhami Puja. Ya, pengurus sudah mempersiapkan kegiatan ini, menyelenggarakan kegiatan ini dengan sangat baik. Ya, altarnya Dhammasala didekor dengan sangat baik. Pemimpin puja bakti juga memandu jalannya puja bakti dengan sangat baik. Memimpin paliwacana juga cukup bagus. Para upasaka, upasika mengikuti kegiatan ini, mengikuti puja bakti dengan sangat baik, dengan hikmat, dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghormatan. Ibu bapak saudara sekalian, puja bakti Wisakha Adhami Puja sebagaimana yang kita tadi sudah bacakan, ini adalah satu peringatan yang dilakukan untuk mengingat peristiwa yang terjadi pada hari ke-8 setelah hari purnama di bulan Waisak, yaitu memperingati hari di mana jasad atau sarira dari Guru Agung kita akan diperabukan. Jasad dari seorang yang maha sempurna, yang maha bijaksana, seorang manusia agung yang merupakan guru para dewa dan manusia, yaitu sosok Sang Buddha yang telah memutar roda Dhamma. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesaat setelah Sang Buddha mangkat, sesaat setelah Sang Buddha wafat, Bante Anuruddha, salah satu murid terkemuka dari Guru Agung yang memiliki kemampuan dalam hal dibacaku, memiliki kelebihan dalam hal bisa melihat keberadaan sesuatu bahkan dari tempat yang sangat jauh, terlepas atau bahkan yang terhalang oleh gunung, oleh laut, oleh tembok dan lain sebagainya. Dibacaku, mata dewa. Beliau bersama Bante Ananda, pendamping setia Sang Buddha, yang dikenal sebagai murid yang memiliki kesetiaan dan juga ingatan yang sungguh luar biasa. Bante Anuruddha dan Bante Ananda berbincang Dhamma, berdiskusi Dhamma. Ya, kemudian Bante Anuruddha menginstruksikan kepada Bante Ananda, sampaikan kepada Sukumala, sampaikan kepada para Waseda. Sukumala itu adalah para masyarakat atau orang-orang yang menghuni Kusinara. Ya, kemudian Bante Ananda bersama seorang biku, ditemani oleh seorang biku, menuju ke
tempat pemukiman yang dihuni oleh suku Mala itu, menyampaikan bahwasannya Guru Agung telah mangkat. Sang Buddha sudah wafat, telah mencapai maha parinibbana. Para masyarakat suku Mala mendengar kabar tentang mangkatnya Sang Buddha, mereka menjadi sangat sedih, menjadi menderita. Ada yang menangis, para pangeran, anak mereka, istri mereka, kemudian masyarakat yang lain. Mereka menjadi sangat sedih, sangat menderita, menepuk-nepuk dadanya. Bahkan ada yang menjambak rambutnya. Ada juga yang berguling-guling karena sedih. Kenapa Tathagata begitu cepat meninggalkan kita? Kemudian para pangeran dari suku Mala itu menyuruh masyarakat untuk mempersiapkan bebungaan, wewangian, bahkan tari-tarian sebagai satu bentuk penghormatan kepada jasad Sang Tathagata. Ya, tetapi kemudian mereka berpikir sudah terlalu larut untuk mengkremasikan, untuk memperabukkan jasad dari Sang Tathagata. Akhirnya mereka memberikan penghormatan dengan pujaan, dengan nyanyian, tarian, dengan wewangian, dengan bebungaan dan lain sebagainya. 1 hari dilewati, 2 hari terlewati. Di samping juga mereka membungkus sarira atau jasad dari Sang Buddha itu dengan berbagai lapis kain. Dari kain linen, kain katun wol begitu ya, sampai ratusan kain, ratusan lapis. 1 hari terlewati, 2 hari terlewati, 3 hari terlewati, sampai pada hari ke-7 mereka berpikir sudah cukup waktunya kita untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Tathagata. Sekarang tiba saatnya kita akan memperabukan jasad dari Sang Buddha. Gitu ya. Kemudian beberapa orang berusaha untuk mengangkat jasad dari Sang Buddha, ternyata mereka tidak mampu. Bagaimanapun caranya mereka mengangkat jasad dari Sang Buddha, ternyata tidak berhasil. Mereka gagal. Akhirnya beberapa orang melapor kepada Bante Anuruddha. Bante, kami berupaya untuk mengangkat jasad dari Sang Buddha, tapi kami gagal. Kami tidak berhasil melakukannya. Apa yang terjadi? Bante Anuruddha mengatakan, kehendak kalian adalah satu, sementara kehendak para dewa adalah yang lainnya. Dalam arti, kehendak masyarakat suku Mala ini bertentangan, bertolak belakang dengan kehendak para dewa. Jika demikian Bante, bagaimanakah kehendak para dewa? Kehendak para dewa, kehendak kalian adalah kalian akan mengangkat, membawa jasad dari Sang Buddha ini menuju keluar kota dari sisi pintu gerbang selatan. Gitu ya. Sementara kehendak para dewa itu adalah membawa jasad yang terberkahi Sang Buddha ini ke arah pintu gerbang bagian utara. Nah, ini kan bertentangan begitu ya, sehingga mereka tidak berhasil. Sebagai guru agung, sebagai manusia besar, di dalam Buddhisme juga sisi utara itu dianggap luhur, dianggap tinggi. Maka kalau Anda sering mendengar istilah Lokuttara, Lokuttara itu yang lebih tinggi melampaui duniawi, gitu ya. Nah, sehingga sebagai guru agung, kehendak para dewa ini akan dibawa ke sisi bagian utara. Nah, akhirnya jika demikian Bante, kami akan mengikuti kehendak para dewa. Akhirnya mereka mengangkat jasad yang terberkahi ke sisi bagian utara, sisi sebelah utara, menuju keluar kota dan mengarak jasad beliau, dan kemudian menuju ke Makutha Bandhana.
Nah, di sana dipersiapkan perapian, disiapkan pancaka, ya, disiapkan perapian pancaka dan lain sebagainya. Kemudian ada 4 sesepuh dari suku Mala itu berusaha untuk menyulut api atau menyulut kayu itu supaya menyala, tapi tidak berhasil. Kemudian beberapa orang melapor kepada Bante Anuruddha, "Bante, kami berusaha untuk menyulutkan api ini ke pancaka, tempat perapian di mana Sang Buddha akan diperabukan, tapi kami tidak berhasil. Tapi kami gagal melakukannya. Apa yang terjadi, Bante?" Bante Anuruddha menyampaikan bahwasannya, "Suku Mala, kehendak kalian bertentangan dengan kehendak para dewa. Jika demikian, Bante, bagaimanakah kehendak para dewa? Sementara kehendak kalian adalah langsung menyalakan atau menyulut dengan api pancaka tempat perapian itu. Sementara kehendak para dewa adalah menunggu kehadiran salah satu murid utama Sang Buddha, yaitu Bante Mahakasapa. Sementara Bante Mahakasapa itu masih dalam perjalanan dari satu kota bernama Pawa menuju Kusinara. Ya, Bante Mahakasapa bersama rombongan para biku sedang dalam perjalanan. Kebetulan mereka sedang beristirahat di bawah sebuah pohon. Dan pada saat itu ada seorang petapa Ajiwaka, petapa telanjang yang baru saja lewat di tempat di mana Sang Buddha ini diberikan penghormatan terakhir, gitu ya. Dan di sana ada bunga-bunga karang yang memang berguguran, termasuk bunga yang ada di Kusinara, tempat pohon sala itu, bunganya juga berguguran. Padahal itu bukan musimnya. Maka itu terjadi sebelum Sang Buddha wafat, ya. Sebelum Sang Buddha wafat, bunga-bunga berguguran meskipun bukan musimnya. Maka kemudian Sang Buddha mengatakan bahwasannya para dewa dan lainnya memberikan penghormatan yang begitu luar biasa kepada Tathagata dengan bebungaan, dengan wewangian. Para upasaka, para upasika juga setelah wafatnya Sang Buddha bisa memberikan penghormatan kepada Tathagata dengan cara mempraktikkan dhamma secara benar. Ya, kembali petapa Ajiwaka ini membawa bunga karang yang dia dapat dari tempat Sang Buddha akan dikremasikan, akan diperabukan. Nah, kemudian sementara rombongan Bante Mahakasapa sedang beristirahat melihat petapa Ajiwaka ini lewat, kemudian ditanya, "Teman, apakah Anda mengenal guru kami?" "Ya, tentu saja saya mengenal guru Anda. Petapa Gotama sudah wafat seminggu yang lalu." Dan dia menunjukkan bunga itu. Ini bunga yang saya dapat dari tempat di mana Petapa Gotama akan diperabukan. Nah, mendengar itu, kemudian rombongan Bante Mahakasapa segera menuju ke Kusinara. Ya, begitu sampai di Kusinara, sampai di dekat pancaka tempat perabuan itu, mereka merapikan jubah, kemudian menempatkan pancaka di mana di situ juga ada jasad dari Sang Buddha di sisi sebelah kanan. Dakhina itu artinya kanannya. Makanya kita melakukan pradaksina, menempatkan objek puja di sisi sebelah kanan, gitu ya. Nah, mereka mengitari pancaka itu, mengitari jasad dari Guru Agung sebanyak 3 kali, melakukan penghormatan. Kemudian setelah putaran ketiga, Bante Mahakasapa dan para biku melakukan penghormatan tepat di sisi kaki dari yang terberkahi. Setelah melakukan penghormatan sujud begitu ya, Namakara, ketiga kalinya, seketika itu api dari pancaka itu langsung menyala. Ya.
Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah peristiwa yang saat ini kita peringati. Jadi kita memperingati hari ke-8 di mana jasad atau sarira dari Guru Agung kita akan diperabukan. Selain kita mengingat peristiwa ini, mengingat sejarah ini, pada malam hari ini Bante ingin mengajak para upasaka, para upasika untuk berusaha merenungkan, merefleksikan nilai baik apa yang bisa kita warisi dari Guru Agung kita. Sang Buddha telah mencapai maha parinibbana lebih dari 2600 tahun yang lalu. Tapi Dhamma, ajaran Sang Buddha masih eksis sampai saat ini. Masih bisa memberikan manfaat bagi Anda sekalian ketika kita dapat mempraktikannya. Sang Buddha mewariskan warisan yang sungguh luar biasa, Dhamma yang jika dipraktikkan mengarah pada akhir samsara, membawa pada akhir penderitaan. Ya, sebagai Guru Agung, beliau mewariskan metode, mewariskan cara untuk mengatasi, untuk bisa keluar dari samsara. Ya. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, Sang Buddha pernah ketika masih hidup, Sang Buddha pernah menyampaikan satu khotbah, di mana khotbah ini bernama Dhammadayata Sutta. Dhammadayata Sutta artinya adalah pewaris Dhamma. Intinya yang ingin Sang Buddha sampaikan adalah, para bhikkhu, jadilah pewarisku dalam Dhamma, bukan menjadi pewarisku dalam benda-benda materi. Ya, benda-benda materi apa? Ya jubah, ya apa, sisa makanan sisa makanan dari Sang Buddha, sisa apa dari Sang Buddha dalam bentuk-bentuk materi. Zaman sekarang banyak ya. Nanti sisa apa, waduh, dipuja, diagungkan dan lain sebagainya. Jadilah pewaris dalam Dhamma. Jadi satu ketika Sang Buddha sudah selesai bersantap, Bapak Ibu, sudah selesai makan. Nah, sudah selesai makan tapi masih ada makanan yang tidak habis, masih sisa begitu ya. Kemudian Sang Buddha menyampaikan kepada para bhikkhu, para bhikkhu, Sang Buddha sudah selesai bersantap, sudah cukup dalam makanan. Tetapi masih ada makanan yang masih tersisa tidak termakan. Nah, ketika nanti tidak ada yang makan, makanan ini akan disisihkan. Begitu ya. Kemudian Sang Buddha memberikan perumpamaan. Misalkan ada 2 orang bhikkhu yang datang, di mana Sang Buddha sudah selesai makan, mereka datang. Nah, 2 orang bhikkhu ini, bhikkhu yang pertama, dia berpikir, oh Sang Buddha sudah selesai makan, Sang Buddha sudah selesai bersantap. Mereka datang dengan keadaan lapar. Tapi bhikkhu pertama berpikir, Sang Buddha mengatakan, mengajarkan bahwasanya jadilah pewarisku dalam Dhamma, bukan menjadi pewarisku dalam benda-benda materi. Sehingga bhikkhu pertama ini berpikir, tidak apa-apa, saya akan melewatkan 1 hari 1 malam ini dengan batin yang bebas dari keinginan, batin yang bebas dari keserakahan, batin yang bebas dari ketagihan. Sehingga bhikkhu yang pertama ini tidak berpikir untuk mengambil makanan itu dan membiarkan perutnya lapar, tetapi batinnya terbebas dari ketagihan, keinginan, keserakahan. Sementara bhikkhu kedua, dia datang juga dengan keadaan lapar, tetapi dia berpikir, oh Sang Buddha sudah selesai makan, Sang Buddha sudah cukup.
makan. Tapi masih ada makanan yang tersisa. Sayang sekali ini kalau tidak dimakan, nanti makanan ini akan disisihkan. Oleh karena itu, ya, daripada disisihkan, daripada dibuang, saya akan memakan makanan ini. Maka dengan saya makan makanan ini, saya akan melewati malam hari ini dengan perut yang tidak lapar. Saya akan melewati satu hari satu malam ini dengan perut yang kenyang. Nah, dengan perumpamaan ini kemudian Sang Buddha melanjutkan bahwasanya beliau akan lebih memuji biku yang mana? Biku yang pertama. Ya, Sang Buddha lebih memuji biku yang pertama yang menjadi pewaris dalam dhamma, bukan menjadi pewaris dalam benda-benda materi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin Bante sampaikan juga sama. Pada kesempatan malam hari ini kita berusaha belajar untuk menjadi pewaris di dalam dhamma, ya, menjadi pewaris dalam hal-hal yang luhur, menjadi pewaris dalam nilai-nilai luhur. Apalagi kita hidup sebagai umat Buddha di zaman modern. Ya, di zaman modern semuanya sudah didigitalisasi. Semuanya menjadi gampang. Teknologi semakin maju, teknologi semakin berkembang dan perkembangannya sangat pesat. Ya, tidak dipungkiri atau kita tidak menolak gitu ya. Kita tidak menafikan bahwasanya keberadaan teknologi itu memang dikembangkan untuk membantu dan mempermudah kehidupan manusia. Sehingga apa-apa ya kita mudah, apa-apa gampang. Zaman sekarang memang keberadaan teknologi dikembangkan untuk membantu memudahkan aktivitas manusia. Kalau zaman dulu ya kalau zaman dulu mau makan ya paling tidak masak sendiri. Kalau tidak ada bahan makanan apa? Pergi ke restoran, pergi ke rumah makan begitu ya. Nah, Anda pergi ke rumah makan juga nggak langsung pergi gitu aja, butuh mandi dulu. Yang perempuan barangkali butuh dandan dulu, prosesnya panjang begitu ya. Zaman dulu. Zaman sekarang orang mau makan tidak susah. Meskipun belum mandi tinggal sentuh makanan datang. Gitu ya. Nah, zaman dulu juga sama, belum punya mesin cuci, orang nyuci. Ya kalau nggak di sumur, di sungai begitu Pak ya. Di sungai, mesti jalan kaki jauh, dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau sudah jemur pakaian, nanti bepergian, itu pikirannya, wah kok mendung begitu ya, sudah kepikiran. Nah zaman sekarang juga sudah nggak pusing. Anda pengen nyuci, tinggal calling laundry atau apa begitu ya. Laundry datang, pakainya dijemput, besok datang sudah kering, sudah setrikaan. Ya, teknologi semakin maju. Semuanya semakin mudah. Bahkan anak-anak bisa memperoleh informasi dengan lebih gampang. Kalau dulu mau belajar dhamma itu juga susah. Cari buku-buku dhamma itu susah. Ya, cari buku-buku dhamma tidak semua wihara punya. Cari Tipitaka apalagi. Ya, tidak semua umat Buddha bisa tahu Tipitaka seperti apa ya. Tipitaka seberapa banyak ya, gitu ya. Nah, sekarang Bante sudah sebutkan, misalkan Bante sampaikan khotbah Sang Buddha tentang Dhammadayata Sutta. Anda langsung cari, Anda langsung searching, langsung ketemu. Ya bahkan buku-buku dhamma sekarang sudah nggak kepake. Kalaupun ada buku dhamma, kadang-kadang sampai berdebu. Atau kalau baca, Anda baca sedikit sudah capek matanya pakai bantal. Dibuat bantal. Ya, semuanya jadi lebih mudah. Termasuk mengerjakan tugas. Sekarang sudah bisa pakai Pakai AI. Kadang-kadang saya ceramah juga pakai.
Hari ini saya akan ceramah Adami Puja. Apa yang akan saya sampaikan? Wah, dia lebih pintar dari saya. Ya semuanya gampang Bapak Ibu. Kita tinggal oh saya adalah ibu perumah tangga, saya ingin masak yang enak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tolong buatkan resep seperti ini. Dia buatkan, gampang. Ya, tapi yang ingin Bante sampaikan adalah sebagai umat Buddha, tentu saja di zaman modern kita tidak perlu sampai menghindari itu, atau kita tidak perlu untuk umat Buddha tidak boleh seperti ini, tidak. Silakan mengikuti kemajuan zaman. Silakan menjadi bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya saja penerapannya, aplikasinya, pelaksanaannya harus diimbangi, harus dilandasi dengan kebijaksanaan. Ya, harus dilandasi dengan kebijaksanaan. Kenapa? Kalau tidak, informasi itu kita bisa dapat dari mana-mana. Tapi kalau nggak ada kebijaksanaan, orang itu zaman sekarang pakai media sosial. Hasratnya untuk sharing itu lebih kuat daripada saring dulu. Ya. Kadang-kadang dapat berita belum dibaca ini baru dapat judulnya, baru baca judulnya, hasratnya untuk sharing itu sudah kuat. Harusnya disaring dulu baru sharing. Gitu ya. Nah, ini kalau tidak bijaksana kita mengkonsumsi berita di media sosial atau juga menggunakan produk dari perkembangan zaman berupa aplikasi, teknologi, dan lain sebagainya, itu bisa membawa bahaya. Maka dari itu ajaran Sang Buddha ini sangat komprehensif, ya, sangat menyeluruh. Sang Buddha mengajarkan di dalam Pancabala 5 kekuatan. Apa saja Bapak Ibu 5 kekuatan Pancabala yang diajarkan oleh Sang Buddha? 1. Saddha bala. Yang kedua, Wirya bala. Yang ketiga, Sati bala. Yang keempat, Samadhi bala. Yang kelima, Panya bala. Nomor 1 dan nomor 5 ini harus seimbang. Ya, keyakinan dan kebijaksanaan ini harus seimbang. Kalau keyakinannya terlalu kuat, ya, kebijaksanaannya kurang, orang terima apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ya sudah percaya begitu saja. Sehingga apa yang terjadi adalah dia yakin, tapi keyakinannya membuta. Kenapa? Karena tidak dikaji, tidak dilihat, tidak dianalisis secara bijaksana. Begitu ya. Nah, kemudian kalau kebijaksanaannya terlalu tinggi, tapi keyakinannya lemah, yang ada orang ragu-ragu, terlalu skeptis begitu ya. Kebijaksanaannya terlalu tinggi, tapi keyakinannya lemah. Dapat dikasih tahu seperti ini, dapat pembelajaran seperti ini, dia tanya-tanya terus, ini benar enggak ya? Benar enggak ya? Gitu ya. Ini benar enggak ya? Benar enggak ya yang disampaikan oleh Bante bahwasanya hidup ini selalu berubah? Benar enggak ya ajaran Sang Buddha ini dicengkram oleh anicca, dukkha, dan anatta? Ya, dia selalu karena keyakinannya kurang, yang ada ragu-ragu terus, sulit untuk memiliki keyakinan, sulit keyakinannya untuk tumbuh dan berkembang. Ya, maka antara nomor 1 dan nomor 5 ini harus seimbang. Yang menyeimbangkan apa? Sati, perhatian. Perhatian, sati, sinonimnya adalah appamada, kewaspadaan. Ya, sati sinonim dengan appamada atau kewaspadaan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam satu kesempatan ilmuwan yang cukup terkenal,
yang menemukan rumus E sama dengan mc kuadrat. Ya, Albert Einstein. Dia mengatakan bahwasanya kalau ada agama yang bisa selaras dengan ilmu pengetahuan adalah agama Buddha. Kenapa? Sang Buddha sendiri mengatakan di dalam Kalamasuta, jangan percaya begitu saja, dan ini selaras dengan ilmu pengetahuan. Penelitian itu dimulai dari jangan percaya begitu saja, harus dibuktikan dulu secara empiris, secara teoritis, ya. Nanti setelah dibuktikan melalui eksperimen dan berbagai metode, baru menghasilkan kesimpulan. Ya, nah ini selaras. Dan pada satu kesempatan juga Einstein mengatakan, agama tanpa ilmu lumpuh, ilmu tanpa agama buta. Gitu ya. Artinya apa? Ya ini kan ibarat atau analogi. Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh, agama tanpa diimbangi dengan ilmu pengetahuan, kita sekarang tidak kenal ajaran Sang Buddha. Bagaimana agama Buddha bisa berkembang ke seluruh dunia? Karena ada pengetahuan. Ya, apalagi zaman sekarang juga semakin modern, belajar dhamma semakin gampang, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada perayaan Waisak di Candi Borobudur. Saya punya beberapa teman begitu, yang fotografer, videografer, mereka non-Buddhis, tapi sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Mereka tahu dari mana? Dari teknologi, dari media. Ya, ilmu tanpa agama buta. Artinya punya ilmu pengetahuan yang tinggi, yang luas, kalau tanpa diimbangi dengan pedoman nilai-nilai agama, dia nabrak sana sini. Moralitas ya ditabrak, etika ya ditabrak, gitu ya. Nah, tapi kalau agama tanpa ilmu lumpuh, agama kalau tanpa ilmu pengetahuan sulit untuk berkembang diketahui oleh masyarakat luas. Nah, jadi penting bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, dua hal ini ya, kalau ilmu tanpa agama buta. Kita punya kaki mau melangkah, tapi kalau tidak ada nilai agama, ibarat kita buta, ya jalan bisa kesasar kemana-mana, ya nabrak ini, nabrak itu. Nilai agama diabaikan, etika moral juga diabaikan, begitu ya. Kemudian agama tanpa ilmu lumpuh, punya mata, bisa melihat yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, tapi lumpuh, tidak bisa jalan di tempat. Ya, maka ibu bapak saudara sekalian, dunia semakin maju, peradaban semakin modern. Di satu sisi ini membuat kita menjadi gampang, menjadi mudah, apa-apa bisa kita dapatkan secara cepat, secara instan. Tetapi yang harus kita waspadai, Bante ingin sampaikan, kita harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, kita atau generasi-generasi kita, anak-anak kita nanti akan terbentuk karakternya menjadi anak-anak yang maunya serba instan. Karakternya menjadi lembek. Kenapa? Karena kalau mau ini, ya mereka tidak tahu prosesnya seperti apa. Zaman dulu kan kita waktu kecil ya, entah Anda ngalamin atau cuman saya. Kalau mau ini, ya kita harus berjuang dulu, ini. Nah anak sekarang, Ma minta baju, kasih. Ma minta apa? Mobil, kasih. Ma minta HP, kasih. Gitu ya. Apalagi zaman sekarang juga orang tuanya tidak mau repot didik anaknya. Anaknya rewel, emaknya sibuk setrika, nyapu, ngepel begitu. Bante, karena saya sayang anak, supaya anak saya nggak rewel dan saya juga bisa melakukan aktivitas yang lain, saya kasih HP saja. Iya, anaknya diem, emaknya bisa kerja, iya. Tapi kalau apa-apa dikasih,
Kita didik anak kita dengan cara yang begitu manja, ya sekarang orang tua masih ada Bapak Ibu. Orang tua masih dekat dan mereka juga masih bersama kita. Kalau semuanya terbiasa instan begitu, ya, ketika nanti dia kuliah di luar negeri, kuliah di luar pulau, luar provinsi, dulunya ma minta ini, ma minta itu, sekarang jauh, dianya susah. Jadi kalau didik anak zaman sekarang, ya jangan hanya berpikir enaknya sekarang saja, tapi harus kita kita bayangkan bagaimana dia nanti. Kita harus mendidik mereka menjadi pribadi-pribadi yang teguh, pribadi yang memiliki mental yang kuat, memiliki mental yang kokoh, tidak lembek. Ya, tentara-tentara itu bisa tangguh karena dilatih dengan cara yang tidak lembek. Gitu. Ya, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tidak hati-hati kita mengikuti perkembangan zaman, kemudian kita mendidik anak kita dengan cara yang ya boleh, karena itu dengan dalih sayang kepada anak, tapi jangan kemudian menormalisasi hal-hal yang kadang-kadang salah. Hal yang salah karena dalihnya sayang anak, yang salah itu ditutupi. Nggak mau negur, ya karena sayang begitu ya. Ya, pendidikan yang baik adalah menunjukkan yang salah sebagai salah, yang benar sebagai benar. Ya, kita bisa belajar dari kehidupan Siddhartha. Ketika masih di istana, Siddhartha didistraksi dengan kemewahan, dengan segala kemudahan, dengan segala gemerlap istana. Dengan begitu dia bisa nggak melihat kenyataan? Nggak bisa ya. Dengan begitu dia nggak bisa melihat, oh ternyata hidup ini ada usia tua, sakit dan kematian ya. Nggak bisa lihat. Tetapi begitu keluar istana, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri ada orang mungkin rambutnya sudah putih, jalannya terhuyung-huyung, jalannya susah dan lain sebagainya. Ya, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dididik dengan begitu mudah, begitu gampang, bahkan hal-hal yang sulit, hal-hal yang sebetulnya nyata tapi ditutupi, ya dia tidak bisa melihat kenyataan. Ya. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, selain hal ini, Bante juga ingin sampaikan nilai luhur dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam pesan terakhirnya. Jadi sebelum Sang Buddha wafat bersama Bante Ananda, Sang Buddha mengatakan, Handatani bhikkhawe amantayamiwo wayadhamma sangkara appamadena sampatethati. Para biku, aku nyatakan kepada kalian, segala sesuatu yang berkondisi pasti akan mengalami kehancuran. Berjuanglah sungguh-sungguh dengan penuh kewaspadaan. Ya, khotbah ini tentu saja disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Mahaparinibbana Sutta. Ya, nilai luhur yang ingin Sang Buddha sampaikan adalah yang pertama mengenai kenyataan hidup di dunia ini, segala sesuatu pasti akan mengalami perubahan, mengalami kehancuran. Untuk menghadapi kehidupan yang selalu berubah, cepat atau lambat akan mengalami kehancuran, kita menjalani kehidupan dengan kewaspadaan. Ya, dengan kewaspadaan. Kenapa? Sekarang kita sehat, kadang-kadang orang kalau dibuai dengan hal yang menyenangkan itu menjadi terlena. Ya, menjadi terlena. Kalau kita tidak waspada, kesehatan yang kita dapat sekarang bisa loh, ada orang ini Bapak Ibu, ada orang usianya 90 tahun, sudah tidak bisa jalan.
Kalaupun jalan kemana-mana pakai apa? Bukan apa, kursi roda begitu ya. Kursi roda. Kalaupun di rumah ya tinggal di pembaringan begitu. Ya. Tapi masih hidup, tidak meninggal-meninggal. Enggak meninggal-meninggal. Ada juga orang yang ini beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 2 tahun yang lalu. Keluarganya ngundang Bante, Bu. Keluarganya ngundang Bante, ini kakek saya sudah tua, usianya sudah di atas 90 tahun. Kemudian ya kami sudah ikhlas sebetulnya. Apapun yang akan terjadi sama kakek kami. Bahkan dia berpikir dulu kakek kami itu pakai pegangan pakai susuk begitu, Pak. Sehingga bingung cari apa itu. Daun kelor. Di depan wihara itu ada. Nah, coba dia ambil daun kelor. Nah, Bante diundang baca parita. Nah, ternyata Bante ke sana ya orangnya memang masih sehat, masih kuat begitu. Cuman ya di pembaringan, tapi sebetulnya dari ini masih sehat, masih kuat. Nah, sebetulnya juga keluarganya sudah ikhlas apapun yang akan terjadi karena usianya sudah di atas 90 tahun. Bante baca parita. Nah, tapi itu sekitar tahun 2022. Sampai sekarang juga belum ada kabarnya orangnya meninggal kok. Berarti masih sehat. Ya. Ada orang yang begitu tapi nggak meninggal-meninggal begitu. Ada orang yang usianya 40 tahun dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit 5 hari, 6 hari nggak bisa tahan, meninggal. Ada orang sakit dibawa ke rumah sakit sehari 2 hari nggak tahan, meninggal. Ada orang yang sakit dibawa ke rumah sakit, belum sampai rumah sakit sudah meninggal. Ada orang yang tidak sakit, sehat-sehat. Beberapa kali Bante lihat di media sosial begitu, orang lagi olahraga, main badminton, baru servis, tersungkur, kabarnya dia meninggal. Gitu ya. Jadi ada juga beberapa waktu yang lalu sedang lomba, sepertinya lomba Agustusan. Ada ibu-ibu lomba balap karung, wah dia larinya paling kencang. Nomor 1 sampai garis finish, tapi begitu sampai garis finish langsung tersungkur. Beritanya juga dia meninggal. Nah, sehat-sehat. Kadang-kadang ya Bapak Ibu kita terbuai, terlena ketika kita mengalami hal yang menyenangkan. Tetapi kita tidak membuat persiapan diri dengan kewaspadaan, cepat atau lambat, kekuatan saya pasti akan berubah. Cepat atau lambat, kesehatan saya pasti akan berubah. Cepat atau lambat, kemampuan saya juga pasti akan berubah. Gitu ya. Karena hukum perubahan ini, keberadaan hukum perubahan ini kita nggak bisa mempertahankan rambut yang hitam kemilau, nggak bisa. Kita nggak bisa mempertahankan kulit yang kencang, yang glowing, seterusnya nggak bisa juga. Gitu ya. Maka kita harus menghadapinya dengan kewaspadaan. Waspada, cepat atau lambat ini akan berubah. Kalau orang punya kewaspadaan, dia akan punya pengendalian. Maka kalau Anda biasanya dihadapkan pada bahaya begitu, kalau Anda waspada, ya kita kan punya pengendalian. Kalau orang waspada itu kan hati-hati sekali gitu ya. Hati-hati sekali. Zaman COVID 2020-2021, karena kita dihadapkan pada sesuatu yang membuat kita takut, yang membuat kita gentar, kita menjadi waspada. Mau ngapa-ngapain jadi hati-hati, gitu ya. Mau gerak sedikit hati-hati, mau bepergian hati-hati. Nah, ini yang sebetulnya juga diajarkan oleh Sang Buddha. Kita menghadapi kehidupan yang selalu berubah dengan perhatian penuh sati, dengan appamada, kewaspadaan. Di dalam Dhammapada disampaikan, pamadhamma nuyunjanti bala tume dinojana. Orang dungu yang berpengertian dangkal terlena dalam kelengahan. Appama danca medawi danang setang warakhati.
Akan tetapi orang bijaksana akan selalu waspada, seperti menjaga harta yang paling berharga. Ya, Sang Buddha tunjukkan bahwasanya kalau kita punya pemikiran yang bijaksana, punya pemikiran ala orang bijaksana, kita akan menjaga kewaspadaan kita sebagaimana itu adalah harta kita yang paling berharga. Buddha juga menyampaikan di dalam Appamada Sutta bahwasanya diibaratkan seperti telapak kaki gajah. Telapak kaki gajah itu dianggap yang paling besar karena ukurannya. Telapak kaki dari binatang-binatang yang lain yang berkeliaran di atas bumi, semuanya gitu ya, tidak sebanding dan bisa masuk ke jejak telapak kaki gajah. Nah, demikian pula segala kualitas baik ya mengarah pada kewaspadaan appamada. Appamada dianggap yang paling unggul. Kewaspadaan dianggap yang paling unggul. Gitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pentingnya kita sebagai umat Buddha untuk melatih kewaspadaan. Bante, kewaspadaan kalau dibicarakan gampang. Tapi kalau dilatih sehari-hari gimana ya? Bagaimana melatih appamada, melatih kewaspadaan, melatih perhatian dalam kehidupan sehari-hari? Kalau jalan, ya fokus pada langkah kaki. Kalau makan juga fokus pada makanan. Zaman sekarang saya perhatikan ini banyak orang tangan kiri atau tangan kanan ya, tangan kanan scroll, tangan kiri sambil ngemil. Nah, kadang saya bingung. Sementara kesadaran itu tidak bisa memperhatikan dua hal dalam satu momen, begitu ya. Dua hal dalam saat yang bersamaan. Ketika dia nonton, kalau dia fokus perhatian ke sana, harusnya yang ada adalah kesadaran mata. Tapi ketika dia makan, ngemil, yang ada kesadaran gerak tangan, begitu ya. Tetapi kalau orang nonton sambil makan atau nonton sambil ngemil, nah ini nonton sambil ngemil atau ngemil sambil nonton ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana kita menilai ini kesadarannya di mana, kewaspadaannya di mana? Gitu ya. Kadang agak susah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, maka diajarkan, dilatih ketika Anda ikut retreat, ketika ikut retreat meditasi, terutama Vipassana Bhavana begitu ya. Kalau Anda jalan ya jalan, matanya tidak lihat sana sini. Kalau jalan tapi matanya lihat sana, ini kesadaran mata melihat atau kesadaran gerak kaki. Maka guru meditasi kadang-kadang kalau interview, gampang saja untuk menilai kalian. Ketika Anda meditasi jalan, apa yang Anda lakukan? Oh, saya jalan, tapi saya juga lihat teman saya itu nggak jalan. Teman saya itu malah ke sini ke situ. Oh, berarti dia jalan tapi nggak sadar pada saat kaki melangkah. Yang dia pahami adalah kesadaran mata melihat. Nah, dari situ guru meditasi tahu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari, kalau Anda ikut retreat meditasi diajarkan berlatih kalau pada saat makan, tangan misalkan pakai apa itu namanya, garpu, sendok begitu ya. Ketika tangan bergerak menyiapkan makanan, gumpalan, lauk dan lain sebagainya, ya perhatiannya ke situ. Ya, perhatiannya ke situ. Kemudian diangkat. Nah, pada saat diangkat terasa berat, gerak, angkat begitu ya, sampai di mulut. Nah, sendoknya diturunkan dulu. Sendoknya diturunkan dulu, tangannya di pangkuan, baru ngunyah. Kadang-kadang yang sini ngunyah, tangannya sudah gini-gini. Nah, ini kesadaran gerak tangan atau kesadaran ngunyah, gitu ya. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari, ya perlu kita latih dari aktivitas kita sehari-hari.
pada saat mandi, pada saat makan, pada saat nyapu, pada saat ngepel. Ya, perhatian itu adalah memperhatikan apa yang saat itu sedang kita lakukan. Apa yang saat itu sedang terjadi sehubungan dengan batin dan jasmani kita. Dan kenapa Bante kita perlu dan penting untuk melatih kewaspadaan, dan kenapa Bante Sang Buddha sebagai guru agung di pesan terakhirnya begitu menekankan kewaspadaan ini. Oleh karena ajaran Sang Buddha adalah ajaran yang mengarahkan seseorang untuk terbebas dari kotoran batin. Betul ya? Akhir dari penderitaan dicapai kalau seseorang bisa melenyapkan seluruh kotoran batin. Sementara kotoran batin ini muncul pada saat seseorang sedang lengah, bukan pada saat seseorang sedang waspada. Maka kalau mau diibaratkan, orang yang kewaspadaannya, perhatiannya itu terus dilatih secara terus-menerus, secara berkesinambungan, ya, sesaat demi sesaat, semakin rapat, itu sama seperti pagar atau benteng atau pagar gitu ya. Semakin rapat, tidak ada sesuatu yang bisa merangsek keluar atau masuk. Tetapi kalau ada celah, nah celah itu adalah tempat kotoran batin untuk muncul. Nah, kalau orang lengah, dia akan dikendalikan oleh kotoran batin. Tapi kalau orang waspada, dia mengendalikan kotoran batin. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, ya penting bagi kita untuk melatih kewaspadaan. Karena bagaimanapun juga, cepat atau lambat, karena kehidupan kita dicengkram oleh perubahan, ya cepat atau lambat kita akan mengalami penuaan. Dan penuaan ini nggak harus nunggu. Penuaan nggak harus nunggu nanti usianya 60, 70 atau 80 tahun. Setiap saat kita mengalami penuaan kok. Ya, saya lebih tua dari 1 detik yang lalu. Saya lebih tua dari 1 menit yang lalu. Nah, ini proses, gitu ya. Di dalam satu khotbahnya, di dalam satu khotbah namanya Upaniya Sutta, Anda bisa temukan di Sangyutta Nikaya, khotbah tentang Dewata Sangyutta, khotbah ke-3 kalau tidak salah. Nanti Anda bisa cari Upaniya Sutta. Upaniya diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai mencapai. Jadi sebetulnya di dalam sutta ini Sang Buddha itu mengklarifikasi atau menyanggah pernyataan yang disampaikan oleh sesosok dewa. Seperti biasa ketika hari menjelang pagi begitu, ada sesosok dewa menjumpai Sang Buddha, kemudian memberikan hormat dan berdiri di satu sisi. Dewa itu menyatakan bahwa kehidupan tersapu. Usia kehidupan adalah singkat. Tidak ada pernaungan bagi seseorang yang telah mencapai usia tua. Melihat bahaya dari kematian ini, hendaknya seseorang melakukan kebajikan yang akan membawa pada kebahagiaan. Bisa ngulangin enggak? Enggak bisa. Ya, dewa ini mengatakan bahwasanya kehidupan tersapu. Usia kehidupan adalah singkat. Tidak ada perlindungan, tidak ada pernaungan bagi seseorang yang telah mencapai usia tua. Melihat bahaya dari kematian ini, hendaknya seseorang melakukan kebajikan yang membawa pada kebahagiaan. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama, kehidupan tersapu, usia kehidupan adalah singkat. Kehidupan terus berlangsung, kehidupan terus berjalan. Setiap saat kita mengalami penuaan. Kehidupan tersapu, usia kehidupan adalah singkat. Usia kehidupan singkat enggak? Kenapa usia kehidupan dikatakan singkat oleh dewa itu? Sebetulnya dia sedang nyindir manusia.
Karena yang mengucapkan adalah dewa, mentang-mentang di sana 1 hari 1 malam 50 tahun, gitu ya. Dia nyindir manusia, apa usiamu cuma 75 tahun. Sementara kami 1 hari 1 malam di alam surga yang paling rendah, Catu Maharajika, 1 hari 1 malam setara dengan 50 tahun. Sementara usia kehidupan adalah usia kehidupan para makhluk di alam surga Catu Maharajika berapa? 500 tahun. Gitu ya. Itu baru surga yang paling rendah tingkatannya. Di atasnya ada surga Tawatingsa. Kemudian Yama. Kemudian Tusita. Terus Nimanarati. Yang paling tinggi adalah Paranimita Wasawati. 1 hari 1 malam di sana setara dengan 1600 tahun. Sementara rata-rata usia kehidupan para makhluk di alam surga Paranimita Wasawati adalah 16.000 tahun. Itulah kenapa dewa itu mengatakan kehidupan tersapu. Usia kehidupan adalah singkat. Maksudnya adalah usia kehidupan manusia. Tidak ada pernaungan bagi seseorang yang telah mencapai usia tua. Begitu sudah mencapai usia tua, tidak bisa lari kemana, ujung-ujungnya ya mengalami kematian. Tidak bisa ditawar lagi, cepat atau lambat akan mengalami kematian. Melihat bahaya dari kematian ini, hendaknya seseorang melakukan kebajikan yang akan membawa pada kebahagiaan. Itu yang dikatakan oleh dewa itu. Ya, bagus enggak kata-katanya? Bagus ya? Setuju ya? Tapi Sang Buddha tidak setuju. Yang lain Sang Buddha setuju. Tadi kan ada beberapa baris ya. Ada beberapa kalimat. Sang Buddha tidak setuju bagian terakhirnya saja. Nah setelah dewa itu mengatakan demikian, Sang Buddha menyampaikan, kehidupan tersapu. Usia kehidupan adalah singkat. Tidak ada pernaungan bagi seseorang yang telah mencapai usia tua. Melihat bahaya dari kematian ini, hendaknya seseorang melepaskan umpan dunia. Perbedaannya di mana? Di bagian mana? Bagian terakhirnya saja, gitu ya. Nah, perbedaannya adalah dewa itu menyatakan atau memberikan semacam masukan kepada manusia. Kamu melakukan banyak kebajikan yang akan mengarah pada kebahagiaan, termasuk kebahagiaan surgawi. Sementara Sang Buddha mengajarkan hendaknya melepaskan umpan dunia. Umpan dunia apa? Ya hal-hal yang bisa memicu loba, dosa, moha. Seperti tadi Bante sampaikan, ajaran Sang Buddha itu adalah ajaran yang menuntun seseorang supaya bebas dari loba, dosa, moha. Sementara melihat bahaya dari kematian ini, hendaknya seseorang melepaskan umpan dunia. Yang Sang Buddha ajarkan adalah lebih luhur dari sekadar bisa lahir di alam surga, yaitu tidak terlahir kembali. Ya. Nah, maka para upasaka, para upasika pada kesempatan malam hari ini, selain kita memperingati peristiwa hari ke-8 di mana jasad guru agung kita akan diperapikan, kita juga belajar dan berusaha untuk menjadi pewaris Dhamma, menjadi pewaris dari ajaran luhur guru agung kita, sebagaimana dipesankan oleh guru agung kita bahwasanya kehidupan selalu berubah. Maka kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kewaspadaan. Kita senantiasa waspada. Kalau orang punya kewaspadaan, kotoran batin muncul, dia bisa tekan. Tetapi kalau orang tidak punya kewaspadaan, kotoran batin muncul dulu, berkembang dulu, lenyap dulu, baru orangnya sadar. Kalau orang lengah. Makanya kalau orang marah, itu biasanya marah dulu baru, oh kok saya tadi marah-marah ya.
Tapi kalau orang punya kewaspadaan, kesadaran, marah baru muncul, dia bisa tekan. Ya, maka kalau orang punya kewaspadaan, dia akan punya pengendalian. Dia akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tapi kalau orang lengah, dia yang akan dikuasai oleh kotoran batin. Ya, maka dari itu dengan punya kewaspadaan, dengan melatih kewaspadaan, kita menjalani kehidupan yang senantiasa berubah, menjalani kehidupan yang tidak pasti ini. Sehingga pada akhirnya kita dapat merealisasikan akhir dari samsara. Kita akan dapat merealisasikan akhir dari dukkha. Ini yang bisa Bante sampaikan. Semoga bisa dimengerti, bisa dipahami, juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semakin maju di dalam Dhamma. Terima kasih. Sabbi sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.